Ya pemirsa, dalam Kongres ke-6 PDIP yang baru-baru saja diselenggarakan di Bali beberapa hari lalu, ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa sikap dari PDIP ini memposisikan diri tidak pada oposisi maupun juga koalisi, tapi sebagai penyeimbang dan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo sejauh berpihak kepada rakyat. Hal ini menuai respon positif dari sejumlah partai, tapi apakah betul ini juga merupakan sinyal adanya PDIP akan merapat ke pemerintahan, akankah kemudian ada reshuffle kabinet dengan melunaknya sikap dari PDIP ini pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Bang Hensat, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya, makasih Bang Hensat sudah hadir dan juga hadir bersama kita dari PDIP ada Bang Ansy Lema. Bang Ansy Lema, apa kabar? Baik ya Bang. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Sekjen dari Partai Demokrat, Bang Herman Khaeron. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam. Bang Herman Khaeron, Demokrat ini termasuk partai yang merespon positif sikap PDIP ini, gaya politik barunya ini dengan kecerdasan politiknya? Saya kira bukan hal yang baru ya. Karena Demokrat juga selama 9 tahun di pemerintahannya Pak Jokowi juga memerankan sebagai partai penyeimbang kala itu. Betul, saya setuju bahwa dalam sistem presidensial tidak mengenal oposisi gitu ya. Nah, tinggal apakah partai di dalam pemerintah atau di luar pemerintah. Sehingga positioning partai yang di luar pemerintah yang menjadi partai penyeimbang, melaksanakan fungsi check and balances. Dan saya kira apa yang disampaikan saya setuju, dan setuju tadi yang disampaikan oleh PDIP tentang definisi penyeimbang, dan tentu Pak Prabowo sebagai presiden kami dan pemimpin koalisi, apapun keputusan yang akan diambil terkait dengan posisinya PDIP ya kami setuju, karena Pak Prabowo adalah pemimpin koalisi kami. Oke, artinya kalau misalnya PDIP ternyata juga tetap akan ditarik, ditawarin masuk ke kabinet juga ikut bagaimana Presiden Prabowo saja, Bang Herman? Ya kan Pak Prabowo pemimpin koalisi. Dan tentu semakin guyup, semakin rukun, semakin bersama-sama kita untuk membangun negeri, untuk membangun bangsa akan semakin baik. Artinya dengan berbagai ide, gagasan, dan mungkin masing-masing partai memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi kalau kemudian ini diramu oleh Presiden Prabowo menjadi satu tujuan berbangsa dan bernegara kita, rasa-rasanya ini akan lebih baik. Karena idealnya memang dalam menuju kepada tujuan berbangsa dan bernegara, ya kita harus padu, harus bersatu. Kalau modal dasar itu kita bisa dapatkan, saya kira tujuan yang apapun sulitnya bisa kita lalui. Oke, berarti gimana pucuk pimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nanti mengambil keputusan? Mungkin saja ada reshuffle, berarti ada kocok ulang. Seperti apa peta politiknya kalau memang itu terjadi? Kita temukan jawabannya pemirsa untuk Anda usai jeda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, tentunya yang menarik menerjemahkan bagaimana sikap politik dari PDIP yang kemudian berujung pada mulai dipertanyakan sinyal-sinyal reshuffle ini Bapak-Bapak. Nah Bang Herman, kalau rujukannya pidato politik dari Bu Mega sendiri, Demokrat seperti apa? Kalau misalnya nanti Pak Prabowo kemudian mengambil sikap untuk menelepon Bu Mega dan meminta nama dari PDIP masuk ke kabinet? Ya pertama tentu itu sangat akan dipastikan ya oleh Pak Prabowo dan Ibu Mega gitu ya. Dan tentu itu menjadi, tadi disebutkan bahwa urusan koalisi ya menjadi kepentingan pemimpin koalisi. Pak Prabowo adalah pemimpin koalisi bagi kami. Kemudian nanti urusan kabinet adalah hak prerogatifnya presiden. Juga nanti itu menjadi urusannya Pak Prabowo. Sehingga apa yang akan terjadi kemudian antara Presiden Prabowo dengan Bu Mega ya tentu menjadi urusan kedua belah pihak. Bagi Demokrat ya kami mengikuti saja apakah yang menjadi keputusan Pak Prabowo, ya tentu kami dukung sepenuhnya. Karena kami memang sejak awal sudah mendedikasikan bahwa kami ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Dan tentu juga idealnya untuk bisa memastikan bahwa program dan tujuan
program yang ini menjadi prioritas dan membangun bangsa ke depan yang dirancang oleh Presiden Prabowo, idealnya ya didukung oleh seluruh instrumen bangsa, termasuk oleh partai-partai politik, termasuk oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sehingga ya semakin guyup, semakin rukun, semakin semuanya turut serta di dalam menuju kepada pembangunan bangsa, ya ini akan semakin baik dan akan semakin terakselerasi untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Oke, karena kemudian tadi Bang Hensat juga bilang, Bang Herman, Pak Prabowo sempat bilang kalau nilainya 6 sepertinya masih ada yang kurang puas. Termasuk kalau kita lihat koalisi harusnya juga harus melakukan evaluasi nih. Jangan sampai kemudian sinyal reshuffle justru menyasar partai politik tertentu yang artinya harus mulai berhitung. Nah, ya, PDIP merapat, sinyal reshuffle menguat. Benarkah demikian pemirsa? Kita akan cari tahu dulu responnya dari orang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bang Herman, ini kalau tadi Bang Hensat menyatakan Pak Presiden pernah curhat, katanya skornya masih 6, kurang puas nampaknya dengan kinerja kabinet yang sekarang. Artinya kalau ada kocok ulang di kabinetnya, ada evaluasi, Demokrat selain mendukung juga akan menerima dong keputusan Pak Presiden. Ya, saya menekankan kembali ya, urusan reshuffle tentu ini menjadi hak prerogatifnya Presiden Prabowo. Dan Pak Prabowo tentu memiliki kalkulasi, memiliki evaluasi yang menurut saya hitung-hitungannya pasti sudah dalam hitungan yang matang gitu. Oleh karenanya kami tidak menyaksikan kemampuan Pak Prabowo untuk mengakomodir siapapun, dan tentu bagi kami ya diserahkan saja kepada Pak Prabowo. Nah, mengenai terkait dengan kepuasan, saya kira dalam sidang kabinet justru Pak Prabowo berterima kasih atas berbagai karya, perjuangan, pengabdian, dedikasi yang dilakukan oleh para menteri yang telah bekerja dengan baik, target-target dan progresnya juga bagus, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Ini yang menurut saya, disitulah kematangan kalkulasinya Presiden Prabowo. Oleh karenanya, ya kami tidak pernah mempersoalkan apapun yang akan diambil keputusan oleh Presiden Prabowo. Oke, tidak akan pernah mempersoalkan ya keputusannya Pak Presiden, yang kita masih tunggu apakah betul reshuffle itu dilakukan atau tidak.